muncul ke media, makanya kita tidak bisa lagi membuat apa-apa. Itu sampai ketahuan dari pusat pimpinan Ambil sedikit, ambil. makanya kita kan kerjasamanya oleh kepala media, jadi minta tolong kerjasamanya, jangan sampai hal-hal yang tidak sebenarnya masih bisa kita komunikasikan, kita komunikasikan, tidak perlu sampai apa ke media sosial, dampaknya yang besar itu. Mungkin itu ada yang terjadi lagi yang diangkat ke 3K. Selain daripada itu tidak ada yang diangkat ke 3K. Yang 3 itu diangkat ke 3K, dan itu pun 3 orang itu wajib ikut tes BKM, CAT. Tidak semata-mata langsung diangkat ke 3K. Saat ini pun banyak yang tidak lolos tes P3K. Jadi jangan ada beranggapan relawan itu diangkat ke 3K langsung lolos, tidak ada. Sama kita melewati tes juga untuk 3 orang tadi. Kalau untuk relawan yang lain ya kayak pengacara oprek, driver, habis itu yang distribusi dan lain, itu sebenarnya relawan yang dibayar per hari kerja. Jika dia tidak bekerja di hari itu maka tidak dibayar. Jadi jangan beranggapan masuk di dapur BKM itu gajinya besar. Apalagi saat ini tidak ada sama sekali dapat gaji yang tutup umum. Jadi pakai Pak kami ini kan sudah praktek ya Pak, yang ada pemasukan. Ya kami pun bingung juga mau menilai dari mana. Karena sudah sesuatu itu sama kayak Bapak Ibu pasti ada pertanggung jawabannya. Karena ada transfer, bukti transfer kalau memang gaji. Kalau tidak ada bagaimana kami bisa memberikan gaji tahunan kalau mereka saja tidak bekerja? Nah itu. Makanya kan imbasnya pasti akan berpanjang. Yang mau sampai tinggal dari pada bapak. Terus untuk yang kelas ini itu bagaimana? Apakah sama-sama diantarkan saat itu atau tidak seperti itu? Lalu yang kedua, mungkin dari segi makanan dengan porsi harga yang berbeda, kira-kira nanti beda ya antara makanan untuk yang kelas rendah dengan yang kelas tinggi, mungkin seperti itu. Terima kasih luar biasa. Coba kita jangan suka untuk bertanya Bapak Ibu supaya kita lebih jelas dan nanti tidak ada lagi miskomunikasi. Untuk 8.000 itu memang ada porsi khusus, ahli gizinya mengatur. Ada ukuran masing-masing. Apa kayak cupnya. Jadi untuk anak bapak dengan umur sekian ada, dan untuk yang lebih dewasa ada juga. Dan juga itu misalnya yang terganggu. Kita tidak mungkin menyamaratakan semua, pasti ada bedanya. Itu. Kalau untuk pengenalan yang dewasa itu kita setelahnya. Kalau sudah selesai yang PAUD sampai kelas 3 tadi, baru itu lanjut yang 4 sampai selesai. Karena jadi makanya kita fokuskan dulu yang cepat pulang dulu. Baru selesai, baru kita yang lanjut kelas 7. Makanya kita bagaimana kesepakatan nanti antara SPPG setempat dengan guru-guru. Ada izin tadi saya juga buatkan grup sekolah kecamatan Kesedaran termasuk SMA dan SMP. Kita tolong nanti kalau memang ada data update langsung saja di situ. Pak, kami kelas 1 nambah 1 orang. Jadi atas nama si A misalkan. Jadi saya langsung edit di data saya, tidak perlu lagi harus
Jadi itu kenapa jadi saya masih grup itu. Jadi dari begitu mau mencuri. Karena siswa kelas rendah dan siswa kelas tinggi beda jam pulangnya, atau seperti yang disampaikan oleh Pak Benny tadi, kalau bisa jam istirahat jam 9. Mungkin itu kami mohon jawabannya dari pihak BGN. Terima kasih. Izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ibu. Yang pertama, Lelet, yang sudah dikasih tahu lelet. terkait kapan penyaluran, saya ingin bercerita dulu tentang kendala dapur pembangunan dan rumah. Kemarin dari kami pembangunan dari permintaan data di bulan Oktober awal pertama itu permintaan data pertama untuk pengajuan titik lokasi itu permintaan data pertama. Bulan kedua dan seterusnya itu sebagai pendukung. Kenapa kemarin kita minta dulu data itu? Karena kita tahu nih berapa jumlah perkecuatan. Apakah itu mencukupi atau tidak? Karena kan satu dapur itu maksimalnya 3.000. Bukan sama-sama dan kakak. Nah, di kecamatan Kasenjangan ini kemarin cuma ada 1.424 data penerima manfaat. Artinya kan harusnya. Dan yang kedua yang ingin kami sampaikan yang masalah MBG. Nah itu kalau untuk SD itu jam pengantaran itu jam berapa? Soalnya untuk kelas SD itu kan kalau kelas tinggi ya pulangnya agak lambat. Nah sedangkan untuk kelas rendah mungkin pulangnya agak cepat ya. Jadi nanti sekitar jam berapa? Artinya pengantaran untuk yang siswa SD, itu salah ini. Kemudian menyangkut ini tanya yang lain salah, menyangkut yang tenaga honor. Memang benar di SD 2 Dayu ada 1 orang diangkat oleh kepala sekolah. Nah yaitu guru agama Katolik. Bahwa MBK di wilayah Kasenjangan ini semua sekolah menerima dengan baik. Hanya saja kalau saya dengar di berita-berita medsos, antaranya petugas MBK mengantarkan makanan ke sekolah, salah satu terjadi di sana sedikit-sedikit, lalu pihak guru, pihak sekolah yang disalahkan oleh petugas MBK. Saya yakin di wilayah Kasenjangan tidak demikian. Kita memberikan pelayanan yang humanis kepada siswa dan guru. Kemudian masalah MBG ini, saya kira itu pemberian MBG itu waktu jam istirahat, ya tidak payah pemberian MBG waktu jam istirahat supaya juga tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Jadi tidak MBG itu diantar pagi-pagi, tidak MBG itu diantar siang-siang, tapi sekiranya pas jam istirahat yaitu jam 9. Nah itu saja yang masalah MBG. Kemudian yang kedua masalah absen atau batin Pak ya. Ini terdapat hal-hal yang baru di bulan ini. Kalau saya lihat di absen atau batin di sana adalah 20 hari kerja. Ada 20 hari kerja. Kemudian dihitung-hitung hari yang ada di sana lebih dari 20 hari kerja karena ada libur. Nah, apakah libur itu diisi dengan tugas ini? Untuk kegiatan-kegiatan sekolah yang dimana hampir tidak sekolah-sekolah lain jarang dalam artian itu
jarang kumpul seperti ini, apalagi ada agenda tiap bulan yang ada seperti ini. Izin saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu Pengawas dari Dinas Pendidikan, dan juga saya terima kasih kepada Ketua K3S. Dalam hal ini mohon izin saya menyampaikan perkenalan dulu. Nama saya Yusuf, saya sebagai menjabat sebagai PIC di Karsedana yang ditugaskan langsung dari pusat. Ini kira-kira nih, saya tidak panjang lebar dulu. Nanti kalau memang ada pertanyaan kita diskusikan. Saya supaya mengikat waktu Bapak Ibu lebih ke kegiatan Bapak Ibu dulu. Nanti kalau sudah selesai bisa kita lanjut ke kegiatan BGN-nya. Poin-poin yang saya ingin sampaikan nanti terkait bagaimana cara penyaluran, terkait sinkronisasi data, dan juga pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang kira-kira mengganjal saat ini terkait makan gizi gratis yang viral saat ini. Bisa tanyakan saja apa yang bisa Bapak Ibu tanyakan. Begitu. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Selanjutnya saya maaf, saya kembalikan kepada moderator. Waktu dan membantu, silakan. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2026 kita dapat melaksanakan kegiatan pertemuan rutin K3S Kecamatan Karangsenjana sesuai undangan yang telah kami sampaikan. Yang kami hormati Kepala UPT, Ibu Pengawas, salah satu dari pihak BGN, Ketua K3S, seluruh kepala sekolah yang mewakili yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara kita, izinkan kami untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Firman, yang ketiga sambutan dari Kepala SDN Kantris selaku tuan rumah pada hari ini, yang keempat sambutan dari Ketua K3S, yang kelima sambutan dan arahan dari pengawas SD Ibu Linda, yang keenam penjelasan dan sambutan dari pihak BGN, yang ketujuh sambutan dan arahan dari Kepala UPT di Kecamatan Karangsenjana, yang kedelapan pembahasan agenda rapat dan hal-hal lain yang perlu yang sudah disepakati bersama, dan yang kesembilan penutup. Kita masuk pada acara yang kedua yaitu doa pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Diana. Kami persilakan.